Tangisan Sarah Mita. Kali ini Mita dipaksa melihat wanita yang tidak lain istri dari Pak Didi. Katakanlah Mita bukanlah wanita baik, jujur dia tidak simpati meski ibu yang ada di hadapannya ini sedang sakit. Dia tahu kalau itu bukan ibu kandungnya dan wanita ini juga tidak terlihat bersahabat. Dia duduk bersandar di punggung ranjang dan menatap musuh wajah Mita. Ini Sarah Mita, Bu, ini calon suaminya Ronald Kusuma, mereka mau menikah. Ucap Didi menjelaskan pada istrinya. Dia anakku. Lanjut Didi dan bukan main wanita yang di hadapannya ini langsung melempar Mita dengan bantal. Pergi kamu. Melihat wajahmu sama seperti melihat wanita jalang itu. Kamu sama sepertinya, pasti hanya wanita murahan yang sengaja mengincar lelaki kaya untuk hidupmu. Pergi kamu. Teriak ibu itu dan apa yang dilakukan Mita, dia diam. Tidak menangis. Dia hanya melihat ibu itu dengan datar. Bagaimana hatinya? Sakit? Tidak mungkin dia tidak merasa sakit saat apa yang dikatakan oleh wanita tua ini benar. Maaf Bu, Mita bukan wanita seperti itu. Kami kesini hanya meminta agar Pak Didi mau menikahkan Mita dengan saya. Bukan untuk mendapatkan penghinaan seperti ini. Saya bisa saja menuntut Anda. Rumah Anda bahkan bisa saya beli dengan mudah. Ucap Ronald menarik Mita masuk ke dalam pelukannya. Mita tidak menangis. Dia malah diam dan tatapannya kosong. Hari Minggu, kami akan menikah di Hotel Asia pukul 8 pagi. Kalau Pak Didi tidak datang, tidak masalah untukku dan Mita. Aku tetap akan menikahinya. Ucap Ronald dengan lantang dan membawa Mita keluar dari rumah itu. Wanita itu merusak mood calon istrinya. Setelah pulang dari sana, Mita banyak diam dan yang menemani orang tua Mita dari desa terpaksa pembantu Ronald yang ada di Bandung juga supir pribadinya. Sudah aku bilang, tidak perlu datang ke sana. Aku saja tidak kenal dengan mereka dan bisa-bisanya mereka mengatakan aku wanita jalang. Ucap Mita dengan lembut dan tatapannya menuju pemandangan hotel di luar sana. Meskipun itu benar, tetapi kenapa rasanya sakit, padahal Mita baru kali ini bertemu dengan wanita itu. Sudahlah, Hani. Kamu tidak perlu peduli, yang penting sebentar lagi kita menikah. Kita tetap akan menikah meski Pak Didi tidak akan datang. Ucap Ronald memeluk Mita dari belakang. Mita masih melamun. Ronald, kamu lihat bagaimana keadaan mereka? Mereka cukup sekali, mereka hidup bahagia dan anaknya semua menjadi orang sukses. Kenapa aku tidak seperti itu? Tanya Mita dengan lembut dan senyum palsunya. Itu bukan salahmu. Kamu tidak perlu menjadi wanita sempurna. Ucap Ronald dan Mita menepiskan tangan Ronald yang ada di perutnya. Aku cengeng sekali, harusnya aku tidak berkata seperti ini, sudah tentu ini takdirku. Kenapa aku tidak bersyukur dengan keadaan hidupku? Ucap Mita tersenyum dan duduk di bibir ranjang. Harusnya kamu memang menangis, Mita. Tidak perlu kamu sangkal kalau kamu sedang sedih saat ini, tidak perlu berpura-pura menjadi wanita yang kuat. Tidak masalah aku melihatmu menangis. Ucap Ronald duduk berjongkok di hadapan Mita. Mita menangis dan mengerucutkan bibirnya. Aku sedih, ternyata aku punya orang tua yang tidak miskin tetapi mereka tidak mau menerimaku. Ini salahmu, Ronald. Aku sudah katakan kalau tidak ingin bertemu dengan mereka, aku hanya dipermalukan di sana. Meski apa yang wanita itu katakan benar. Dia tidak harus menyamakan aku dengan wanita yang melahirkanku. Cerita ini begitu asing bagiku dan aku belum bisa menerimanya. Ucap Mita memeluk Ronald dengan sangat erat. Menyedihkan sekali. Hari Ronald jadi terenyuh melihat air mata calon istrinya. Tidak pantas mereka memperlakukan Mita serendah itu saat Mita dan Ronald akan menikah. Jangan sedih, aku akan melindungimu. Ucap Ronald. Mita diam dan menangis dalam pelukan Ronald. Dia masih tidak habis pikir dengan semua ini dan kenapa dia harus tahu saat dia ingin menikah. Kenapa dirahasiakan selama ini dengannya? Aku yang salah tadi, harusnya aku mendengarkanmu. Ucap Ronald menyelipkan anak rambut Mita dan menghapus air mata Mita dengan tisu yang baru saja diambilnya. Kamu menangis, masih cantik, Hani. Pintar sekali, Ronald memuji Mita. Membuat Mita yang tadinya menangis menjadi tersenyum. Semudah itu membuat wanita ini tersenyum hanya karena mendengar kata-kata Ronald. Terima kasih. Ucap Mita kembali memeluk Ronald dengan sangat erat. Setidaknya Ronald membelanya, membela harga dirinya. Nanti,
buatkan aku rumah yang lebih besar dari rumah orang tuaku. Bisa tidak? Tanya Mita masih dalam pelukan Ronald. Bisa, Hani. Nanti setelah kita menikah, kita cari perumahan yang luas tanahnya. Kita akan bangun kembali, jangan sedih lagi. Aku bisa melakukan apapun tetapi kamu jangan menangis. Ucap Ronald yang memang tidak sanggup melihat tangisan Mita. Dia lemah sekali. Imannya mudah goyah, begitu juga hatinya. Bagaimana bisa dia meninggalkan Mita nantinya? Rasanya sulit sekali Ronald memikirkan itu. Sialnya dia bilang jangan bermain cinta, tetapi apa yang diinginkan Mita selalu Ronald turuti. Nanti habis tidak uangnya? Tanya Mita dengan manjanya. Ronald menggeleng. Tidak, itu tidak akan membuatku miskin. Yang penting kamu bahagia. Kita akan buat yang kamu inginkan. Ucap Ronald menghapus air mata Mita. Harusnya dia memang melindungi harga diri Mita. Bukan ikut mencela hidupnya yang begitu kelam ini. Oh, wanita ini ternyata terlalu banyak menderita. Apa aku sanggup memberikan luka padanya nanti? Tanya Ronald dalam dirinya. Kenapa kamu menangis? Tanya Ronald ingin tahu perasaan Mita dan itu malah membuat Mita kembali menangis. Bagaimana dia bisa gembira melihat semua itu? Harusnya aku sama seperti anaknya yang lain. Mungkin saja aku bisa menjadi seorang dokter atau wanita karir lainnya. Mungkin aku bisa bangga pada diriku sendiri dan tidak hidup menderita seperti ini. Aku tidak harus menjual tubuhku denganmu hanya karena ingin hidup bahagia. Dia benar Ronald. Yang membuat aku menangis, yang dia katakan benar, aku wanita jalang. Bergemuruh hati Mita. Ronald menatapnya dengan pandangan yang berbeda kali ini. Jangan pernah mengatakan itu lagi. Tidak perlu berandai-andai dengan hidup yang tidak pasti kamu jalani. Sekarang kamu harus bahagia punya aku di sampingmu. Kalau tidak seperti ini, mungkin saja kita tidak saling mengenal. Ucap Ronald. Sayangnya, hubungan mereka hanya sebatas kontrak. Meski Mita tahu keluarganya pun tidak membuat Mita bangga pada dirinya. Tidak juga membuat Mita ingin dekat dengan keluarganya dan meminta uang dengan papanya. Ya ampun, kenapa aku menangis? Mataku basah semua. Aku sudah dandan, padahal kita ingin pergi. Sudahlah. Lupakan apa yang aku katakan tadi. Aku sudah lapar sekali. Di mana ibu dan ayahku? Mereka sudah pulang. Tanya Mita berdiri dan melepaskan genggaman tangan Ronald. Mita menghindari pandangan Ronald. Tetap fokus pada tujuan awal. Kenapa dia jadi menangis di depan Ronald dan membuat hidupnya tambah menyedihkan? Jangan biarkan Ronald mengasihaninya. Ayo, sayang. Kenapa berdiri saja di sana? Kita cari makan. Ucap Mita yang kembali energik dan sudah tidak lagi menangis. Secepat itu Mita berubah. Wajahnya bisa langsung bahagia padahal tadinya menangis sedih. Mau makan apa? Tanya Ronald sambil menggandeng tangan Mita. Mita meletakkan kepalanya di lengan Ronald sambil jalan. Manja sekali dengan calon suaminya ini seperti kekasih yang sudah lama menjalin cinta. Makan kamu tapi tidak bisa. Bisik Mita sambil berjinjit di telinga Ronald. Nanti, kalau sudah selesai, kita makan sama-sama. Jawab Ronald dengan gilanya. Harus sekali mereka berciuman di dalam lift yang tidak ada orang lain selain mereka